Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stella Claudia Santosa. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Kristen Krida Wacana. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan kepemimpinan dan panggilan dari mata kuliah Kepemimpinan Kristen. Oke, jadi pertama saya ingin menjelaskan tentang job desk dari kelompok saya. Saya sendiri sebagai ketua dari kelompok presentasi ini, dan kemudian ada rekan saya yaitu Maria Cesha Amanda, kemudian Viola Putri Lestari, dan Kevin. Pertama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang isu kontemporer kepemimpinan. Yang saya ambil isunya itu adalah virus COVID-19 yang sedang bermasalah pada saat ini. Jadi virus COVID ini kan sangat merugikan bagi kita semua, terutama dalam kesehatan dan perekonomian. Tetapi dalam isu kontemporer ini, pemerintah memiliki dan memandu tim khusus untuk perawatan bagi para korban yang terkena virus COVID-19, dan juga yang kedua dengan memberikan sponsor dan dukungan kepada masyarakat baik dalam berupa sembako maupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, pemerintah mengambil keputusan yang tepat untuk mencegah dan memutus penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara PSBB, WFH, dan sekolah online. Kemudian saya ingin menjelaskan prinsip kepemimpinan. Pertama ada vision and calling. Vision artinya visi yang matang dan responi panggilan Tuhan. Sebagai pemimpin kita harus punya visi yang matang dan peka terhadap panggilan Tuhan untuk memimpin sebuah organisasi dengan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, ada responsibility and servant, artinya tanggung jawab yang besar dan memiliki hati sebagai hamba. Walaupun kita pemimpin, tetap kita harus memiliki hati yang rendah hati dan juga menghargai setiap anggotanya. Kemudian yang ketiga, ada true and godly life. Artinya jujur dan hidup dalam track-nya Tuhan. Maksudnya itu, kita harus memiliki jiwa kebenaran dan kesalehan dalam Tuhan. Tidak berbelok dan tetap hidup di dalam alur yang telah Tuhan ajarkan. Agar kita bisa mendidik dan mengorganisasikan anggota kita dengan benar. Kemudian yang terakhir, ada love and justice life, yaitu hidup dalam kasih dan berperilaku adil. Maksudnya itu adalah kita memimpin tuh bukan hanya memimpin, tetapi kita harus memberikan kasih yang tulus kepada setiap anggota. Dan juga sebagai pemimpin, kita harus mendukung dan menguatkan segala anggota tim kita, baik dalam kesusahan maupun dalam kesenangan. Kita harus saling mendukung. Kemudian saya ingin menjelaskan karakter pemimpin. Karakter pemimpin yang proaktif itu pertama ada dari dalam keluar. Maksudnya itu kita sebagai pemimpin harus menuntut diri kita sendiri dari dalam keluar. Maksudnya itu sebelum kita menuntut orang lain, tetapi kita harus menuntut diri kita sendiri. Kedua, ada sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan itu, jadi sebagai pemimpin kita harus mencari tahu dulu sebelum melakukan hal ataupun hal yang sudah terjadi, baru kita mencari bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi setidaknya sebagai pemimpin kita sudah sedia dulu gitu. Oke, yang ketiga ada saya bisa dan saya akan. Maksudnya adalah selalu berpikir positif pada setiap keadaan yang terjadi. Dan yang terakhir ada mampu beradaptasi pada perubahan. Maksudnya sebagai pemimpin itu harus memiliki pemikiran terbuka dan bertindak gesit pada setiap perubahan. Jadi setiap pemimpin itu wajib kita selalu sedia pada setiap perubahan. Jangan kita terlalu nyaman di zona itu saja. Tapi kita sebagai pemimpin harus berusaha memikirkan dengan pikiran yang terbuka dengan hal-hal yang baru. Oke. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang konsep-konsep kepemimpinan. Konsep-konsep kepemimpinan, pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian, yaitu kepemimpinan merupakan kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang. Maksudnya itu adalah dalam diri kita untuk bisa mempengaruhi orang lain atau membantu pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan.
Dan yang kedua, ada manfaat kepemimpinan. Manfaat kepemimpinan itu memiliki 3 hal. Pertama, disiplin dan taat peraturan, kemudian mampu mengenal diri sendiri, dan yang terakhir, memiliki kemampuan yang baik saat berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, ada jenis-jenis kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan hanya satu, tetapi ada beberapa tipe kepemimpinan. Dan di sini saya akan jelaskan 5 tipe kepemimpinan. Pertama ada tipe kepemimpinan otokratis atau otoriter, dan kemudian yang kedua ada kepemimpinan militeratis, dan yang ketiga ada kepemimpinan paternalistis, yang keempat tipe pemimpin karismatis, dan yang terakhir kelima ada tipe pemimpin demokratis. Dan yang terakhir dalam konsep kepemimpinan ada contoh kepemimpinan. Contoh kepemimpinan itu apa? Contoh kepemimpinan itu adalah bertanggung jawab, memiliki amanah dalam menjalankan tugas, kemudian dapat dipercaya. Maksudnya itu dapat dipercaya sebagai pemimpin, kita harus dapat dipercaya oleh anggota. Bukan hanya kita yang percaya kepada anggota, tetapi biarlah anggota juga bisa percaya pada diri kita. Dan pertama, saya ingin menjelaskan tentang latihan praktik pemimpin. Latihan praktik pemimpin pertama ada merujuk pada tujuan akhir. Merujuk pada tujuan akhir adalah menjadi orang yang proaktif agar dapat mencapai tujuan akhir. Karena orang yang proaktif itu selalu bergerak maju dan berorientasi ke masa depan. Kemudian yang kedua ada empathy communication. Artinya mengerti sebelum menyuarakan. Artinya di mana seorang pemimpin harus menempatkan dirinya untuk masuk ke dalam kondisi seseorang. Dan yang ketiga ada think win-win atau negosiasi dan konflik. Artinya menguntungkan kedua belah pihak, yaitu di mana tidak merugikan pihak lainnya, bekerja sama demi kesuksesan bersama. Dan yang terakhir ada sinergis. Sinergis itu proses interaksi yang menghasilkan keseimbangan yang harmonis. Berarti pemimpin yang bersinergi, berarti pemimpin yang saling menghargai perbedaan pendapat. Oke. Kemudian di sini ada contoh praktik pemimpin. Di contoh praktik pemimpin ini kita ambil dari pemimpin negara Indonesia yang saat ini, yaitu Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi pertama memiliki kepemimpinan yang tipe mendengarkan. Maksudnya mendengarkan itu dia selalu mendengarkan setiap pendapat dan saran dari orang-orang di sekitar. Itu adalah ciri khas dari Bapak Jokowi. Dan yang kedua ada berempati. Berempati terhadap perasaan atau penderitaan sesama manusia, salah satu karakteristik kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Dan yang ketiga ada kesadaran. Kesadaran merupakan salah satu ciri kepemimpinan yang kuat dalam diri Pak Jokowi. Beliau menyampaikan pidato dalam logat Betawi pada saat perayaan ulang tahun yang ke-64. Sedangkan Jokowi sempat minta maaf karena beliau kurang fasih untuk melafalkan dengan logat Jawa. Itu dikarenakan beliau dari suku Jawa. Dan yang keempat ada pengarahan. Pengarahan itu maksudnya Bapak Jokowi kan sering melakukan dan memberikan masukan serta pengarahan kepada para karyawan atau pegawai mengenai hal-hal yang harus dilakukan. Dan yang terakhir ada mengambil resiko. Mengambil resiko itu seperti Pak Jokowi lebih memilih menjadi gubernur Jakarta daripada menjadi gubernur Solo. Itu dikarenakan Bapak Jokowi berani untuk mengambil resiko seperti kemacetan, banjir, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada berjiwa empati. Berjiwa empati itu berjiwa yang melayani. Maksud saya ada berjiwa melayani yang memberikan kenyamanan kepada orang-orang di sekitar Bapak Jokowi itu dikarenakan salah satu strategi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang intelligent reflection, dan ini dari teman saya, Kevin.
Kevin itu memiliki personality yang protagonis, yang artinya sifat yang mendorong dan cenderung menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan bukan hanya personality, tetapi juga ada multiple intelligence. Dan dua keunggulan dari dia adalah visual dan intrapersonal. Visual itu artinya orang yang memiliki kecerdasan visual yang sangat sadar akan lingkungan sekitar dan pandai untuk mengingat suatu objek atau gambar. Kemudian intrapersonal. Intrapersonal adalah orang yang memiliki kesadaran intrapersonal dapat melihat dalam dan memikirkan perasaan seperti motivasi. Nah, mereka pada dasarnya itu introspektif dan mereka dapat menganalisis diri mereka sendiri. Oke, dan yang kedua, kepribadian saya sendiri. Kepribadian saya itu adalah personality-nya eksekutif. Pertama, saya itu pribadi yang memiliki saran dan panduan yang jelas, serta cocok untuk menjadi pengatur komunitas. Kemudian multiple intelligence saya dengan dua keunggulan yaitu musikal dan linguistik. Maksudnya musikal itu seperti saya itu ada ketertarikan atau kelebihan pada bidang musik. Dan juga kemudian yang kedua linguistik adalah kelebihan dan ketertarikan kepada bahasa. Maksudnya itu seperti bahasa negara lain, bukan hanya negara kita saja. Dan kemudian di sini ada personality tentang Maria Cesa. Maria Cesa sini protagonis sama seperti Kevin. Dan juga ini saya ingin menambahkan sedikit, protagonis itu mendorong dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Serta dia tidak takut berdiri untuk berbicara ketika ada keperluan. Kemudian multiple dari Maria Cesa ada dua. Pertama sama seperti saya, musikal, dan yang kedua naturalistis. Naturalis itu dapat mengenali suara dan nada dengan mudah serta peka menjadi apresiasi juga kepada yang lain. Dan juga memiliki apresiasi kepada alam. Kemudian yang keempat ada personality untuk Viola. Untuk Viola itu mediator. Mediator itu adalah idealis, cari solusi agar lebih baik, dan prinsip kegembiraan atau kepraktisan. Dan multiple dua keunggulan dari Maria itu ada natural dan intrapersonal. Natural ini sama seperti Cesa dan juga yang intrapersonal ini sama seperti Kevin. Jadi saya ingin ulangi lagi, natural itu ketertarikan dan juga kesadaran kepada alam dan yang lainnya. Kemudian interpersonal itu sama seperti Kevin dan juga tipe ini adalah tipe yang lebih introvert. Oke. Dan yang terakhir ada quotes leader dari kita berempat. Akan saya bacakan. Pertama dari saya adalah keep calm and be the light in the world. Kemudian dari Cesha ada keep moving forward. Dan yang ketiga dari Viola Putri ada seorang pemimpin yang lebih baik harus lebih dahulu mau dipimpin. Dan yang terakhir dari Kevin, if you can serve, you can rule. Oke, jadi itu saja presentasi dari kita semua. Maaf bila ada kesalahan data atau kesalahan dalam perkataan saya, dan juga maaf bila ada penampilan yang kurang menarik atau mengganggu. Jadi ini semua presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.